Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi hari ini rekapitulasi daripada hitung-hitungan suara para kompetitor yang kemudian berkompetisi di Pilkada DKI Jakarta tampaknya sudah mencapai titik akhir ya teman-teman, di mana pasangan daripada Pramono Anum dan Rano Karno atau Bang Dul ini memenangkan pilkada ini ya di satu kabupaten dan 5 wilayah kota di Jakarta teman-teman. Satu kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Seribu, dan kemudian wilayah kotanya adalah Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara, serta Jakarta Pusat atau DKI Jakarta. Yang jelas dari keseluruhan wilayah kabupaten dan kota, pasangan Mas Pram dan Bang Dul memenangkan pilkada tersebut ya teman-teman, meninggalkan calon-calon yang lain, yaitu pasangannya Ridwan Kamil dan Suswono serta Bapak Darmo Pongrekun. Dan hitung-hitungannya sepertinya satu putaran ya teman-teman, walaupun memang masih menunggu keputusan resmi dari KPU, karena memang di sini pasangannya Mas Pram dan Bang Dul ini unggulnya saat ini unggul 50,07%, artinya memang 50% per 100 suara atau 50% plus 2.900 suara yang didapatkan sekarang ya teman-teman. Nah, artinya ini mengukuhkan bahwasanya kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Pulau Jawa masih ada salah satu calonnya yang kemudian bisa menangkan kompetisi di pilkada gubernur ya teman-teman. Karena kita tahu kan kemudian kemarin calon-calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ada di Pulau Jawa khusus untuk pilgub baik di Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat serta Provinsi Banten, kemungkinan besar semuanya kalah kecuali DKI Jakarta. Artinya di sini posisinya masih kuat ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan ini juga menggambarkan bahwasanya saat ini juga DKI Jakarta ini kan memang dari masa DKI Jakarta dan sekitarnya teman-teman, DKI Jakarta, Depok, sini yang sekitar sini memang dulu sebetulnya di bawah dominasi daripada partai-partai yang platformnya adalah platform agama, platformnya adalah platform religius gitu kan. Nggak cuma di DKI Jakarta tapi kemudian di area Jawa Barat pun seperti itu, didominasi oleh perolehan suaranya baik kemudian di pemilu, pileg ataupun kemudian juga pilkada ya, partai-partai yang kemudian terafiliasi yang memang basicnya ideologinya adalah agama dan basic religi ya teman-teman. Platformnya adalah platform agama, platformnya adalah platform yang religi. Nah teman-teman, saat ini memang kemudian tampaknya sesuatu yang baru terjadi teman-teman, karena kemudian kita lihat memang di DKI Jakarta sendiri partisipasi daripada pemilih itu sangat rendah ya teman-teman, karena hampir sekitar 46% daripada pemilih aktif tidak melabuhkan pilihannya, atau artinya tidak kemudian memilih ya, atau golput teman-teman. Ini sangat tinggi sekali. Begitupun juga di Jawa Barat teman-teman, ada kalau DKI Jakarta 46%, di Jawa Barat itu 38% teman-teman. Dan saat ini memang kemudian saya bilang lagi tadi ya, DKI Jakarta, Jawa Barat gitu kan, dulu kan memang kemudian dominasinya adalah partai-partai yang berplatform agama, platformnya religius. Sekarang juga malah PDIP, dan juga kalau di Jawa Barat kan calon dari Gerindra ini Bapak Deddy Mulyadi ini kan memang calon dari Gerindra, ini tokoh budayawan gitu kan, yang memang di seberangnya juga salah satunya adalah tokoh kompetitornya adalah calon yang kemudian dari partai yang platformnya religius. Nah, mungkin kemudian banyak yang bertanya-tanya gitu kan, kenapa kemudian hal ini bisa terjadi gitu kan. Saat ini tampaknya memang kemudian banyak para pemilih yang saya yakin kecewa mereka dengan harapan mereka terhadap partai-partai yang mereka pilih, khususnya yang partai-partai yang kayak platformnya ideologinya agama atau platform-platform religius yang mereka pikir bisa amanah gitu kan, mereka pikir bisa mewakili daripada suara mereka gitu kan ketika pemilu dan ketika pileg ya teman-teman. Tapi kemudian kan dari pesta demokrasi pilkada ini kemudian tampak ya teman-teman, bahwasanya ternyata
banyak partai-partai tersebut yang kemudian memang nggak menampung, nggak memikirkan daripada aspirasi para pemilihnya gitu kan, dan lebih mementingkan daripada keputusan elitnya, elit partai. Yang ini yang kemudian saya pikir kemudian menimbulkan keengganan orang, dan orang mulai berpikir rasional bahwasanya ternyata partai-partai yang kemudian platformnya agama, platformnya religius, ternyata juga tidak memperjuangkan masalah kemudian ideologi yang mereka usung gitu kan. Artinya memang kemudian kedepannya memang sepertinya juga semakin lama semakin berkurang, terkikis ya para pemilih-pemilih yang kemudian tertarik dengan partai-partai yang platformnya agama gitu kan. Karena ternyata fakta aja juga di Pilkada DKI Jakarta ini kan kita bisa lihat ya, yang sangat betul-betul bikin banyak para pemilih kecewa, banyak warga kecewa lah, salah satunya kemudian ketika Anies Baswedan kemudian ditinggalkan oleh partai-partai yang dulu memang identik dengan Anies Baswedan, partai-partai yang dulu selalu menjadi sahabat dekatnya Anies Baswedan. Dan ketika Anies Baswedan juga selesai dari Pilpres kemudian kalah, sepertinya Anies Baswedan juga ditinggalkan begitu saja, dan kita nggak ngerti apa sih sebetulnya masalahnya. Kemudian Anies Baswedan juga sepertinya ya ditinggalkan gitu kan, bahkan kemudian memang bergabung dengan pihak yang dulu sebetulnya juga beroposisi ya, kemudian berkompetisi dengan partai tersebut gitu kan, dan kemudian mencalonkan calon dari pihak seberang gitu kan. Ya memang itu sah-sah saja gitu kan, di dalam politik sah-sah saja, tapi juga mereka lupa bahwasanya para pemilih, bahwasanya juga para simpatisan mereka juga berpikir kesininya, mulai rasionalnya berpikir gitu kan. Ternyata apa yang mereka harapkan ketika mereka mencoblos partai tersebut ataupun mencoblos calon legislatif yang mereka harapkan, ternyata aspirasi mereka juga terputus gitu kan, karena kemudian ternyata partainya mencalonkan calon yang lain gitu kan. Sehingga kemudian kita bisa lihat ya kenapa kemudian orang itu sedikit partisipasinya sedikit, sampai kemudian 46% yang nggak datang ke TPS ataupun gerakan coblos semua gitu kan. Ini ya mungkin karena salah satunya adalah jago yang mereka harapkan kemudian nggak ikut dalam kompetisi gitu kan. Dan kita bisa lihat sekarang di DKI Jakarta bahwasanya kemudian PDIP ini kan berdiri sendiri, cuman kemudian ada salah satu elemennya, bantuannya adalah kemudian salah satu yang pihak eksternal adalah dari Anies Baswedan dan para pengikutnya yang disebut anak abah ya. Pasti ini saya punya peran yang sangat besar juga gitu kan. Yang kemudian Mas Pram sama Bang Dul itu kan surveinya kan kecil ya, pada waktu pertama kali pencalonan mereka surveinya rendah, kecil gitu kan, dan kemudian saat ini bergerak cepat ya dalam beberapa bulan gitu kan. Saya yakin memang ada peran besar daripada Anies Baswedan dan para pengikutnya yang disebut anak abah. Dan di seberang tuh sangat heran juga gitu kan, bahwa di seberang oposisinya kompetitor daripada PDIP, calon dari PDIP yaitu Ridwan Kamil, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ini kan hampir didukung oleh 12 partai gitu kan, plus dukungannya mantan Presiden Joko Widodo. Yang perolehan suaranya ternyata kan kecil teman-teman, sekitar 39% gitu kan. Dan ini sebenarnya ya alarm bahaya gitu kan, utamanya untuk partai-partai yang memang saya bilang itu platformnya platform agama, platform religius, karena mereka ini kan memang dari masa ke masa berapa dekade ini memang menguasai, mendominasi kemudian masyarakat urban di perkotaan ya, kayak di DKI Jakarta, kemudian di kota-kota besar kayak di Jawa Barat, kayak di Bandung segala macam. Nah saat ini memang kemudian banyak, saya pikir kemudian para pemilihnya, banyak kemudian para simpatisannya juga yang secara ketara ininya juga pastinya mereka kecewa gitu kan. Tampak kan kemudian saat ini di DKI Jakarta calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menangkan kontestasi, di Jawa Barat juga calon daripada Partai Gerindra, Partai Nasionalis, dan calonnya juga seorang budayawan, Bapak Deddy Mulyadi gitu kan. Yang ini memang sebetulnya harusnya jadi introspeksi ya, internal dari partai-partai yang selama ini memang kemudian mendominasi di situ gitu kan. Yang jelas pemilih pun sekarang pastinya juga mulai berpikir rasional, mulai berpikir logis, tapi ternyata juga namanya juga partai, ujung-ujungnya ya pasti juga nggak melulu ini DP, melulunya kekuasaan gitu kan, ideologi kesampingkan gitu kan. Dan ini memang kemudian jadi faktor yang kemungkinan besar nanti akan ada partai yang kemudian dapat
reward gitu kan 5 tahun ke depan, karena nih jumlah pemilihnya yang nggak milih ini kan punya siapa ini hampir 46%. Bayangkan kemudian di kabupaten di provinsi Banten sekitar ada 38% pemilih aktifnya kemudian tidak memilih gitu atau golput. Di Jakarta 46%, di Jawa Barat 38% sama dengan Banten. Di Jawa Tengah itu ada 32% yang golput. Kemudian di Jawa Timur ada 34% yang golput. Ini luar biasa, ini Pulau Jawa gitu kan teman-teman. Dan itu pemilih-pemilih itu kan memang nggak bertuan saat ini gitu kan. Dan 5 tahun akan datang mereka kan pasti akan melabuhkan pilihannya, dan jumlahnya itu besar ya teman-teman. Bahkan untuk partai kecil aja kalau kemudian bisa meraih daripada suara yang nggak bertuan itu gitu kan, pasti bisa masuk kemudian 5 besar ya di pemilu 2029 nanti. Yang jelas keengganan mereka tampak ya dari partai-partai yang eksis sekarang ini, pastinya mereka nggak puas gitu kan. Ini pemilih yang kemudian disebut golput ini yang memang pastinya nanti mereka akan mencari tokoh, mencari idola baru, atau bahkan partai baru, atau mungkin partai-partai yang saat ini partai kecil tapi kemudian bisa menggait tokoh-tokoh yang memang yang mereka idolai gitu kan. Dan salah satunya kalau yang ketara kalau di DKI Jakarta dan sekitarnya gitu kan, ini adalah Anies Baswedan gitu kan. Anies Baswedan ini pengaruhnya bahkan saya pikir juga semakin hari semakin meluas ya, nggak cuma di DKI Jakarta dan sekitarnya tapi juga sampai keluar Pulau Jawa gitu kan. Simpatisannya semakin hari semakin banyak, seperti kemudian kalau di Sumatera itu ada Provinsi Riau, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan bahkan Nanggro, Aceh, Darussalam, dan belum beberapa wilayah lain di Kalimantan, Sulawesi ataupun Maluku dan Nusa Tenggara Barat. Nah ini teman-teman, ini sebetulnya peluang untuk partai-partai kecil ya, kalau kemudian memang kemudian bisa bekerja sama atau kemudian menggait Anies Baswedan. Tentunya kejadian seperti dulu ketika kemunculannya Partai Demokrat dengan Pak SBY, awal kemunculannya Demokrat kan partai baru gitu kan, partai baru, sedangkan partai barunya nggak cuma Demokrat, tapi dengan sosok SBY kemudian Demokrat itu memenangkan pemilu waktu itu ya, kalau nggak salah sekitar 20% perolehan suaranya. Dia pemilu menang, pilpresnya juga menang, dan langsung jadi 5 besar top 5-nya ya, top 5-nya daripada pemilu waktu itu. Itu pertama kali kemunculannya Partai Demokrat, dan saya pikir ini kemungkinan besar bisa terjadi lagi ya, asal kemudian partai yang baru muncul ataupun partai kecil kemudian bisa menggait tokoh ataupun person yang kemudian diidolakan, yang memang diharapkan oleh warga dan masyarakat ataupun pemilih yang saat ini yang golput. Teman-teman, ini suaranya besar sekali, jelas kan gitu kan. Dan saya pikir untuk kayak sosok Anies Baswedan pun saat ini juga saya pikir justru untuk Anies Baswedan lebih baik bergabung dengan partai yang kecil gitu kan, partai yang nggak begitu terkenal, paling nggak udah eksis sekarang, daripada kemudian membentuk partai sendiri yang pastinya juga anunya besar kan, ininya apa, pembiayaannya besar kan gitu kan, dan juga pasti rumit. Yang partai yang ada aja, yang partai sudah ada, partai kecil tuh yang jelas kalau di partai kecil kan memang jadi raja, tapi raja kecil, daripada bergabung dengan partai besar cuman nanti juga sekedar jadi kader gitu kan, dan di situ memang banyak yang lebih senior. Dan saya pikir memang untuk Anies Baswedan pilihannya adalah partai kecil aja gitu, partai yang sudah eksis, dan nggak perlu kemudian membuat partainya sendiri, karena kalaupun Anies Baswedan pun nggak bikin partai, nanti pada masanya juga banyak yang akan mendekat gitu kan, akan menggait Anies Baswedan. Ini peluangnya besar sekali gitu kan, karena memang kalau kita lihat yang golput ini kan kayak apa nanti, suara gak bertuan, ini jumlahnya besar sekali, nyaris hampir kemudian sepertiga daripada pemilih aktif yang ada di Pulau Jawa. Dan Pulau Jawa ini sendiri kan pulau yang kemudian terpadat dan paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Bahkan dikatakan bahwasanya kalau ada kemudian partai yang bisa memenangkan pemilu di 2 provinsi di Pulau Jawa, seakan-akan sudah memenangkan separuh pemilu dari keseluruhan di Indonesia itu kan. Nah ini teman-teman memang fenomena yang terjadi saat ini. Lagi-lagi kita semua patut bergembira, berbahagia kalau kemudian pilkada di DKI Jakarta itu betul-betul cuma 1 putaran. Dan selamat kepada Mas Pram dan Bang Dul, semoga menjalankan tugasnya
dengan lancar kelak ya, sambil kita menunggu, karena ini memang unggul tapi kemudian keputusan resmi memang dari KPU ya teman-teman. Tapi yang jelas Mas Pram dan Bang Dul unggul dari Pilkada DKI di 1 kabupaten dan 5 wilayah kota dari DKI Jakarta. Oke, itu aja, salam seduluran.